Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam kondisi COVID-19 seperti saat ini, sehingga kita dapat berkumpul dalam pembelajaran online melalui Open Learning WMS. Dan pada sesi kali ini, saya akan menyampaikan presentasi ataupun pembelajaran bab kompensasi di dalam subbab materi sumber daya manusia. Nah, kompensasi sendiri itu apa sih sebenarnya? Secara teori dalam buku Dessler di tahun 2014 mengatakan bahwa bayaran atau imbalan yang diberikan kepada pegawai yang timbul karena hubungan kerja. Oke ya. Jadi masuk ya. Jadi itu adalah imbalan yang diberikan pegawai yang timbul dari hubungan kerja. Nah, sedangkan secara umumnya yang seperti kita ketahui bahwa kompensasi itu adalah segala sesuatu yang diterima baik secara fisik ataupun non fisik. Fisik dalam arti apa sih? Fisik seperti yang kita terima, yang diterima oleh karyawan secara langsung, seperti upah, gaji, komisi, bonus. Nah, sedangkan kompensasi itu juga ada yang berbentuk non fisik. Non fisik itu secara tidak langsung, biasanya diberikan kepada karyawan seperti untuk tunjangan, asuransi meninggal, tunjangan daya, dan lain-lain. Pride, lingkungan kerja, jabatan itu juga bentuk dari kompensasi. Nah, tujuannya apa sih adanya kompensasi di dalam suatu perusahaan? Yang pertama ialah mempertahankan karyawan yang berprestasi yang sudah ada. Ini tentu akan menarik dan mempertahankan karyawan yang dianggap potensial, berkualitas untuk tetap bekerja di dalam suatu perusahaan. Dan ini juga berguna untuk mencegah tingkat perputaran karyawan yang tinggi. Itu. Nah, adapun tujuan yang lain dalam hal ini adalah mendapatkan karyawan yang berkualitas. Ini adalah salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan kualitas yang baik dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain. Dengan adanya kompensasi ini diharapkan adanya keadilan yang diharapkan oleh karyawan saat bekerja di suatu perusahaan. Oke, kita sudah belajar pengertian, tujuan, dan sekarang kita akan masuk dalam jenis kelompok. Jadi di dalam kompensasi itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama tadi kompensasi secara langsung, itu berupa gaji, komisi, upah, dan bonus. Sedangkan finansial tidak langsung tadi berupa tidak langsung diterima oleh karyawan secara langsung, itu berupa tunjangan dan asuransi. Dan yang terakhir adalah non finansial dalam hal ini adalah yang diterima oleh seseorang yang bentuknya itu adalah suatu jabatan, lingkungan kerja, fleksibilitas tempat kerja, itu. Nah, jadi apa sih itu upah, gaji, bonus, dan komisi? Gaji sendiri secara umum pengertiannya adalah pembayaran periodik atau periodi dari seseorang majikan kepada karyawan yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Jadi jelas ya, di dalam gaji itu adalah kontrak kerjanya, ada bukti otentiknya. Oke, paham sampai di sini? Dan sedangkan upah itu apa sih? Upah itu berbeda dengan gaji. Upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja. Jadi perbedaannya gaji dan upah itu sangat bisa dilihat. Kalau upah itu diberikan pada suatu pekerjaan buruh yang dimana terikat
di dalam suatu perjanjian. Sedangkan gaji itu terikat dalam satu bentuk kontrak kerja secara tertulis. Nah, adapun bonus sendiri adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji karyawan. Biasanya diperuntukkan bagi karyawan sebagai hadiah karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Oke. Sampai di sini kita paham mengenai upah, gaji dan bonus. Nah, komisi itu apa sih sebenarnya? Komisi itu sebenarnya berbeda dengan bonus. Komisi itu istilah populernya adalah komisi itu adalah sesuatu istilah populer di dalam penjualan. Jadi komisi itu adalah bagi hasil dari suatu usaha yang memiliki target yang jelas. Ini berbeda dengan bonus. Bonus adalah suatu hadiah yang diberikan. Kalau komisi itu adalah suatu usaha dengan target yang jelas. Jadi seperti itu. Kalau bonus itu adalah hak dan komisi itu adalah bagi hasil dari sebuah usaha. Oke, lanjut. Nah, di dalam kompensasi sendiri itu ada beberapa teori yang berkaitan dengan kompensasi. Salah satunya adalah teori keadilan. Teori Fisher tahun 1990. Fisher mengatakan ada 3 bentuk teori keadilan. Yang pertama, dikatakan adil jika penghargaan kontribusi yang dihasilkan karyawan sama dengan penghargaan dan kontribusi yang dihasilkan orang lain. Jadi antara penghargaan dan kontribusi itu yang dihasilkan oleh karyawan sama dengan kontribusi yang dihasilkan penghargaan dan kontribusi yang dihasilkan orang lain. Nah, sedangkan dalam pernyataan yang kedua, Fisher mengatakan bahwa tidak adil dalam hal ini ada di bawah penghargaan. Maksudnya apa sih? Penghargaan dan kontribusi yang dihasilkan karyawan lebih kecil dibandingkan penghargaan dan kontribusi yang dihasilkan oleh orang lain. Dan yang ketiga ialah tidak adil di atas penghargaan. Jadi penghargaan dan kontribusi yang dihasilkan karyawan itu lebih besar dibandingkan dengan penghargaan dan kontribusi yang dihasilkan oleh orang lain. Jadi teori keadilan ini mengatakan bahwa penghargaan dan kontribusi yang dihasilkan karyawan itu harus sama dengan penghargaan dan kontribusi yang dihasilkan oleh orang lain. Sedangkan teori-teori yang lain bisa dibaca di dalam buku Praktikum Manajemen di teori Operant Conditioning Theory dari Skinner yang mengatakan bahwa perilaku yang diberi penghargaan cenderung akan diulang kembali dan perilaku tidak diberi penghargaan cenderung akan menghilang. Artinya ialah jika suatu perilaku tentu ditunjuk akibat adanya rangsangan atau stimulus tertentu dengan diberi penghargaan, maka perilaku tersebut akan cenderung diulang kembali masa akan datang. Oke. Dan kita akan masuk ke dalam komponen program kompensasi total. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kompensasi itu ada 2 macam, finansial dan non finansial. Finansial itu juga ada bentuknya langsung dan tidak langsung. Itu. Dan kompensasi non finansial ini berupa jabatan, keterampilan, pride, umpan balik, kebijakan, kondisi kerja, simbol status dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita mengulas kembali apa sih itu kompensasi. Jadi sini ada 3 clue. Jadi kita akan bermain sedikit di dalam ice breaking ini. Jadi clue-nya adalah berbentuk uang, barang, bisa langsung bisa tidak langsung, dan sebagai imbalan. Huruf depannya K. Pak, bisa diingat-ingat. Bentuknya uang, bisa langsung dan tidak langsung. Oke, tentu jawabannya adalah kompensasi. Oke, itu sangat mudah.
Dan clue yang kedua, soal yang kedua itu munculnya adanya perjanjian. Terus clue yang kedua adalah buruh. Itu kalau kita ingat buruh pasti bukan gaji, melainkan antonimnya adalah upah. Sedangkan yang terakhir, soal yang ketiga, munculnya biasanya sebagai tambahan ke gaji. Oke, bukan sales ataupun penjualan, tapi tambahan ke gaji. Jadi otomatis kita ketahui bersama bahwa jawabannya adalah bonus. Oke. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa praktikum manajemen 1 yang sudah menonton. Setelah ini kita akan masuk ke studi case kompensasi yang bisa teman-teman lihat di dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.